kasih kepada Bapak, Ibu, dan wali mahasiswa baru Program Studi Teknik Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk menempuh pendidikan tinggi pada Program Studi Teknik Industri. Terima kasih dan selamat bergabung menjadi keluarga besar Teknik Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Ririn Diarastanti. Saat ini saya sebagai Ketua Program Studi Teknik Industri. Program Studi S1 Teknik Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta didirikan sejak tahun 1990 dan sampai saat ini sudah menghasilkan kurang lebih 4.000 lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia dan berkarir baik pada sektor industri swasta, pemerintah maupun berwirausaha. Program Studi Teknik Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta terakreditasi A dan PT sejak tahun 2010 dan Professional Accreditation dari Indonesian Accreditation Board of Engineering Education sejak tahun 2018. Teknik industri merupakan suatu disiplin keilmuan yang berfokus pada perancangan, perbaikan, dan instalasi dari suatu sistem. Apa yang dimaksud dengan suatu sistem? Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu. Kita bisa mengatakan handphone itu sebagai suatu sistem karena terdiri dari beberapa elemen. Namun, handphone bukan merupakan suatu sistem yang nantinya akan menjadi objek kajian teknik industri, tetapi sistem yang menjadi objek kajian teknik industri adalah suatu sistem yang terdiri dari elemen antara lain manusia, material, mesin, uang, metode, informasi, dan energi, atau orang awam menyebut sistem yang menjadi objek kajian teknik industri tadi sebagai suatu perusahaan. Perusahaan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu perusahaan yang menghasilkan barang yang berwujud atau kita sering menyebutnya sebagai perusahaan manufaktur. Misalnya menghasilkan sepeda, menghasilkan televisi, dan lain sebagainya. Saat ini alumni kami berkarir pada sektor perusahaan manufaktur. Mereka menduduki beberapa posisi dalam bidang logistik dan supply chain, sales dan marketing, produksi, perencanaan produksi, quality, human resource, continuous improvement, kemudian sales dan marketing, dan ada beberapa yang juga menjadi wirausaha yang terkait dengan penyediaan produk yang berwujud. Tipe perusahaan yang kedua adalah perusahaan yang menghasilkan produk yang tidak berwujud atau sering kita sebut sebagai perusahaan jasa, misalkan hospital, amusement park, hotel, bank, sinema, retail, kemudian airline industry, perusahaan logistik, kemudian perusahaan penyedia jasa makanan atau minuman. Kemudian saat ini alumni kami juga berkarir pada sektor perusahaan swasta, baik menjadi employee atau karyawan ataupun berwirausaha pada sektor ini. Keilmuan teknik industri dibentuk dari beberapa pengetahuan terkait dengan ilmu matematika, fisika, kemudian ilmu sosial, dan juga beberapa prinsip-prinsip rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan performansi dari suatu perusahaan. Jadi selama 4 tahun, putra-putri Bapak Ibu akan dibekali dengan metode-metode yang bertujuan untuk meningkatkan performansi dari suatu perusahaan. Bagaimana kurikulum kami? Mulai tahun 2021, tepatnya Januari 2021, Program Studi Teknik Industri menerapkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Seperti Bapak Ibu sudah mendengar dari beberapa media bahwa Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mencanangkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lalu kenapa program itu menjadi sedemikian pentingnya? Buyurkan dan Kiasat pada tahun 2017 mengatakan beberapa kondisi yang kita hadapi saat ini, yaitu praktek bisnis yang semakin berkembang dan menjadi semakin terintegrasi, batas antara bidang ilmu menjadi memudar, dan multiple perspektif dalam dunia kerja semakin dibutuhkan. Oleh karena itu, saat ini organisasi mencari orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian yang kuat, latar belakang yang beragam, dan cara pandang yang berbeda. Dan itu tidak akan tercapai jika selama masa studi mahasiswa tidak pernah terpapar kondisi dunia real, tidak pernah berinteraksi dengan pihak lain di luar program studi. Permendikbud Dikti nomor 44 tahun 2015 dan diperbarui dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 11 tentang karakteristik proses pembelajaran, dikatakan bahwa karakteristik proses pembelajaran hendaknya bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi Teknik Industri memfasilitasi mahasiswa dengan berbagai variasi kegiatan yang mendukung karakteristik proses pembelajaran seperti yang disebutkan dalam pasal 11 Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tadi. Sehingga selama 4 tahun putra-putri Bapak Ibu menempuh pendidikan tinggi di program studi teknik industri Universitas Atmajaya Yogyakarta, nanti putra-putri Bapak Ibu akan terlibat aktif dalam beberapa kegiatan, misalnya community service, kemudian kelompok studi, wirausaha, mengikuti kursus, baik yang diselenggarakan oleh program studi maupun kursus online, kemudian kerja praktek atau magang, kemudian beberapa kegiatan diskusi, menjadi asisten mata kuliah ataupun praktikum, dan lain sebagainya. Di mana kami sudah merancang kurikulum kami sedemikian rupa sehingga walaupun mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan yang sifatnya pengayaan dan mendukung mahasiswa untuk mampu berpikir kritis, kemudian mempunyai cara pandang yang berbeda, mempunyai skill dan kemampuan yang kuat, kemudian mempunyai pengalaman untuk bekerja dalam lintas budaya dan lain sebagainya, itu bisa tercapai. Jadi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang kami susun, kami sudah menyusunnya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu masa studi mahasiswa. Sebagai informasi, program studi teknik industri Universitas Atmajaya Yogyakarta merupakan salah satu program studi model Center of Excellence Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Pendidikan Tinggi Kemendikbud 2020. Demikian informasi yang kami sampaikan, yang dapat kami sampaikan. Kami mohon dukungan Bapak Ibu sekalian untuk keberhasilan studi putra-putri Bapak Ibu juga, di mana setiap semesternya jangan lagi kita hanya menanyakan indeks prestasi mahasiswa, tetapi juga kita menanyakan pengalaman belajar apa yang sudah dialami oleh mahasiswa pada tiap semesternya, kegiatan yang sudah diikuti apa, kursus yang sudah diikuti apa. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Leni Halim. Saya di sini bertugas sebagai PJ Koordinator Kelas Internasional, dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu karena telah mempercayakan putra-putri Bapak Ibu kepada program kami, yaitu International Industrial Engineering Program atau yang lebih dikenal dengan sebutan IIEP. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang profil kami dan bagaimana nanti kegiatan-kegiatan kami dapat mendukung perkembangan putra-putri Bapak Ibu. Dan saya ingin mengawali presentasi saya dengan sebuah quote, yaitu "And then I realized adventure was the best way to learn." Yang kami berikan adalah kesempatan kepada putra-putri Bapak Ibu untuk mengeksplor dunia luar dan berpetualang di sana, sehingga mereka boleh mengalami perubahan pola pikir, mereka bisa mengalami peningkatan skill dan sebagainya. Saya akan mulai dengan profil kami, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang internasionalisasi. Sebenarnya kesadaran internasionalisasi itu muncul sebenarnya dari kesadaran bahwa kita ini adalah warga dunia. Karena kita warga dunia dan suatu saat kita akan berbaur dengan warga dunia yang lainnya, baik itu untuk berkompetisi ataupun juga untuk memberikan kontribusi yang lebih baik kepada dunia. Nah, karena itu konsep internasionalisasi sangat sering digadang-gadang dalam pendidikan tinggi. Sehingga pada tahun 2001, program kami ini didirikan dengan nama Teknik Industri Kelas Internasional kalau yang dulu. Tapi kalau sekarang kita sebutnya lebih akrab dengan IIEP. Nah, ini adalah gedung Fakultas Teknologi Industri. Kalau misalnya Bapak Ibu penasaran, kita punya 2 kelas di sini yang biasa digunakan oleh anak-anak internasional dan 1 kelas di lantai 3. Tapi bukan berarti kelas lain tidak dapat dipakai ya Bapak Ibu. Mereka tak boleh menggunakan kelas yang lainnya. Nah, tujuan kami adalah ketika pendirian itu sebenarnya mengembangkan atau menciptakan keunggulan kompetitif bagi alumni dan fakultas untuk menghadapi era global. Selain juga untuk mendukung kerjasama institusional yang sudah berjalan dan menciptakan atmosfer internasional di dalam sivitas akademi
Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang tentunya akan memberikan keuntungan-keuntungan yang sinergis kepada seluruh sivitas akademi UAJY. Di sini mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, ini adalah keunggulan kami, di mana kami sudah terakreditasi A untuk dari BAN PT, dan juga kami sudah terakreditasi IAB. IAB ini adalah singkatan dari Indonesian Accreditation Board for Engineering Education. Jadi dengan kata lain, lulusan nanti dari program studi teknik industri, baik teknik industri maupun teknik industri kelas internasional, sudah memenuhi standar global yang telah ditetapkan sesuai dengan standar yang berlaku di dunia. Nah, kemudian juga kita tergabung menjadi member dalam International Association for the Exchange of Students for Technical Experience. Dan di sini dengan bergabung ke dalam IAST, putra-putri Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk melakukan magang di luar negeri. Dan bagaimana kami memaknai kata internasional dalam setiap aktivitas kami. Nah, terkait dengan international program, kami memaknainya seperti ini Bapak Ibu. Jadi standarnya itu yang digunakan adalah standar internasional. Standar internasional tadi kita sudah punya, kita sudah terakreditasi ABI, dan tercakup kurikulum, fasilitas dan infrastruktur, terus fakultas, bahasa dan international exposure. Kalau untuk kurikulum sama dengan program studi teknik industri, kemudian fasilitas mungkin agak sedikit ada perbedaan, tapi yang perbedaan paling menonjol adalah dalam segi bahasa, di mana putra-putri Bapak Ibu harus berbicara dalam bahasa Inggris dalam proses belajar mengajar, dan kemudian menggunakan bahasa Inggris juga dalam setiap pekerjaannya mereka. Jadi bahasa pengantar utamanya adalah bahasa Inggris, dan itu berlaku juga bagi pengajar. Pengajar ketika menyampaikan materi di dalam perkuliahan juga menggunakan bahasa Inggris. Dan yang paling membedakan itu adalah international exposure, ini yang tidak dimiliki oleh program studi teknik industri yang non-internasional. Nah, sebetulnya banyak sekali bentuknya international exposure, tapi kita bisa bedakan menjadi outbound dan inbound. Jadi kalau gampangannya adalah outbound ini kita mengirimkan putra-putri Bapak Ibu untuk bisa merasakan atmosfer internasional di luar, apakah itu lewat pertukaran pelajar, baik itu credit transfer atau non-credit transfer, ataupun bisa kita bilang degree atau non-degree. Apakah itu kita mengunjungi perusahaan-perusahaan multinasional di luar negeri ataupun melakukan magang di luar negeri. Nah, sedangkan inbound, kita tidak hanya mengirimkan, tapi kita bisa mencoba mendatangkan atmosfer internasional itu ke dalam Atmajaya. Bisa dengan mengundang pembicara asing untuk memberikan kuliah-kuliah tamu, dan juga bisa juga dengan merekrut mahasiswa asing yang akan menjadi buddy atau akan belajar bersama putra-putri Bapak Ibu. Jadi bisa dikatakan ini program internasional itu bukan hanya sekedar bahasa, tapi lebih dari itu ada pengalaman international exposure yang akan diperoleh oleh putra-putri Bapak Ibu. Dan ini adalah aktivitas yang saya katakan tadi, ini adalah student exchange-nya untuk non-degree, ini adalah aku KKM. Kemudian ini yang baru-baru terjadi ini Bapak Ibu, untuk yang degree, kita memiliki Bachelor Leading to Master Program. Jadi yang gambar yang Bapak Ibu lihat ini itu adalah gambar dari mahasiswa kami, William. William baru pendadaran itu bulan Juli tahun ini, tahun 2020, dan pendadarannya dilakukan dari Taiwan karena William mengikuti program ini, Bachelor Leading to Master. Jadi 3,5 tahun di sini dan 1,5 tahun di Taiwan. Dan karena ada kemudahan komunikasi sangat memudahkan ya Bapak Ibu, jadi penguji dan pembimbing dari Indonesia, kemudian bertemu secara virtual dengan mahasiswa dan juga pembimbing dari Taiwan. Nah, ini yang tadi saya katakan, ada Bachelor Leading to Master Program. Kita punya kerjasama dengan 2 universitas di Taiwan. Yang pertama adalah Changgung University. Changgung University ini termasuk pada top 500 World QS Ranking, dan skemanya sama sebenarnya, baik untuk Changgung maupun satu lagi partner kami adalah Yuanche University, yaitu 3,5 tahun di Atmajaya, di Atma Jogja, tambah 1,5 tahun lagi di universitas rekanan kami, dan putra-putri Bapak Ibu mendapatkan gelar Sarjana Teknik dan Master of Science. Nah, perbedaannya adalah fokus dari kedua universitas ini. Kalau Changgung University akan lebih fokus pada logistik dan supply chain atau rantai pasok, sedangkan Yuanche University fokus pada bidang ilmu ergonomi.
Nah, untuk internship, internship atau magang, karena kami bergabung dalam IAST dan kami adalah Atmajaya sendiri adalah cooperating institutionnya, kami dapat mengirimkan mahasiswa sesuai dengan jaringan yang ada dan kepada universitas-universitas lain yang ada di luar negeri. Dan yang sudah pernah kami lakukan itu kita mengirimkan mahasiswa kita ke Thailand untuk magang di sana. Dan ini ketika mahasiswa itu berkunjung ke perusahaan multinasional, ini mereka berkunjung di Thailand, di pabrik BMW, dan juga ada kita mendatangkan pembicara dari luar negeri, dari universitas lain. Ini adalah Profesor Liang dari Taiwan, dan ini terjadi sebelum pandemi ya Bapak Ibu. Sementara pandemi kita juga mengadakan seminar-seminar online dari profesor yang ada di luar negeri. Dan saat ini kita punya satu mata kuliah yang kita inisiasikan, yaitu dengan topikal Bapak Ibu. Jadi dosennya ada dua, satu dosen dari Atmajaya dan satu lagi dosen dari universitas partner kami. Nah, ini kita foto setelah ada seminar bersama dengan associate professor dari Thailand. Dan biasanya mahasiswa internasional saya minta menjadi panitianya agar mereka memiliki pengalaman berorganisasi juga. Kemudian kita mendatangkan foreign student di sini. Ini adalah Sai dan Pai, mereka adalah foreign student dari Thailand yang melakukan exchange juga atau dia melakukan magang di Atmajaya Yogyakarta. Dan ini adalah short joint summer program kami, diadakan tahun 2019. Sebenarnya ada juga sih Bapak Ibu yang mahasiswa dari Denmark, tapi maaf saya tidak punya fotonya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu takut bagaimana ya anak saya bahasa Inggris tidak terlalu bagus, apakah dia bisa bertahan di program internasional? Saya bilang bisa sekali Bapak Ibu, karena kita tidak melepaskan putra-putri Bapak Ibu itu langsung tanpa persiapan apa-apa begitu. Jadi ada sejumlah aktivitas untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Mereka punya English Proficiency Test, kemudian ada conversation class dan juga kelas untuk academic writing. Dan ini adalah sejumlah partner kami tersebar dari berbagai negara. Ini adalah partner kami dari Thailand, ada juga dari Denmark. Kita selalu rutin menjalin komunikasi dengan University of Southern Denmark, dan juga ini dari Taiwan. Ada juga St. Ambrose University dari US, dan kita juga tergabung di dalam asosiasi perguruan tinggi Katolik ataupun Kristiani dari dalam lingkup Asia ataupun Asia Tenggara. Dan juga kita menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk memberikan skill tambahan kepada putra-putri Bapak Ibu. Dan ini EIST seperti yang saya telah jelaskan memungkinkan putra-putri Bapak Ibu untuk magang di luar negeri. Dan berikut adalah fasilitas kami. Ini ruang kelas, salah satu ruang kelas yang tadi saya sampaikan ada di lantai 3, digunakan bersama dengan mahasiswa pascasarjana juga. Dan ini adalah ruang publik, sebenarnya tidak hanya untuk mahasiswa internasional, tapi juga dapat digunakan oleh mahasiswa program studi yang lain. Nah, ini ada di depan dua kelas yang saya katakan tadi di lantai 2. Ini kira-kira gambaran di depannya ada student lungnya di mana putra-putri Bapak Ibu dapat berinteraksi dan bekerja bersama dengan teman-temannya. Nah, untuk persyaratan masuknya sebenarnya sama dengan penerimaan mahasiswa baru Atmajaya, tapi di sini ada skor bahasa Inggrisnya. Karena itu kalau dibilang kenapa yang mahasiswa kelas internasional itu sedikit, ya karena memang ada saringan skor bahasa Inggris. Dan untuk syarat kelulusannya, kita akan menguji lagi skor bahasa Inggrisnya, ada minimumnya, minimum harus 500, dan minimum mahasiswa internasional wajib melakukan 1 kali international exposure. Dan jika Bapak Ibu penasaran seperti apa sih nanti anak saya kalau sudah lulus, saya dapat katakan bahwa sebagian besar dari alumni-alumni kami sudah bekerja di perusahaan multinasional. Ini saya hadirkan 3 profil alumni. Kristiawan Atmadi, ini Pak Kristiawan Atmadi, beliau sudah mengambil Global Logistics Specialist program di universitas di Amerika, yaitu California State University, dan saat ini beliau bekerja di perusahaan multinasional. Terakhir kontak dengan beliau, kami mendapatkan kabar bahwa beliau saat ini sedang di Indonesia dan sedang menunggu agar masuk ke Amerika, karena saat ini beliau sudah bertugas akan bekerja di Amerika. Sayangnya karena pandemi agak sedikit ada penyesuaian jadinya.
Kemudian ini Pak Yosafat Nugraha sebelumnya juga beliau melakukan internship di Western Digital Thailand dan saat ini bekerja di perusahaan multinasional dan penempatannya adalah di Sudan di Afrika. Nah, berikutnya adalah ini Pak Philemon Yoga. Sama seperti Pak Yosafat Nugraha juga melakukan internship dan sempat melakukan pertukaran pelajar di Tung Hai University Taiwan. Nah, selulusnya dari Universitas Atmajaya, beliau mendapatkan beasiswa LPDP dan saat ini beliau bekerja di perusahaan multinasional yang head-nya ada di Jakarta. Oke, sekian mungkin presentasi dari saya, Bapak Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu dapat mengirimkan email ke sini. Ini alamat email saya, ataupun juga dapat mengontak saya by WA atau telepon ke nomor berikut. Oke, akhirnya terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan selamat pagi.